Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Beyond Education semuanya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat menggembirakan. Karena mungkin banyak dari kita yang sudah tahu ya, ada sebuah film nasional ya, karya anak bangsa yang berjudul Jumbo, yang sampai saat ini sudah berminggu-minggu lamanya masih tayang di bioskop. Nah, fenomena seperti ini layak kita bahas, karena sebelum-sebelumnya kita selalu bahas hal-hal yang sangat menyedihkan, ya, terutama tentang negeri ini. Oke, Pak Afi, apa yang ingin kita bahas, Pak? Ya, baik Pak. Ini ada sebuah kabar baik yang mudah-mudahan bisa menginspirasi hal yang lain juga gitu. Ya, karena kan banyak hal yang misalnya ketika ada prestasi satu, nanti bisa nular ke yang lain kan gitu ya. Ya, efek domino. Ya, efek domino. Mudah-mudahan dari, saya sebutin dulu salah satu prestasinya di film Jumbo ini, itu sampai hari ini, ini beritanya 2 hari yang lalu, berarti hari ini mungkin bisa lebih lagi, tapi 2 hari yang lalu udah 6 juta penonton. Wih, mantap. 6 juta penonton, berarti, dan ini masih turun dari bioskop Pak, masih belum turun, filmnya masih tayang. Jadi kalau dia tayang terus dan rame terus, konon katanya sih masih rame terus nih Pak. Iya. Dan bioskop nggak mungkin mau kehilangan uang kan. Jadi bener, pasti Pak, ditayangin terus kalau masih rame. Iya, masih menghasilkan. Jadi bisa tembus 7 juta, 8 juta, nanti lihat aja nanti gitu. Cuman per berita terakhir yang saya googling, itu 6 juta penonton. Nah, kemudian juga yang perlu diapresiasi lagi juga adalah bahwa 400 lebih pekerja kreatif terlibat. Nah, kan lumayan, berarti kan dari sebuah film aja bisa membuka lapangan kerja, Pak. Iya. Ya kan, bagi 400 orang, itu buat satu film. Iya, benar. Ya kan, bagaimana kalau misalnya banyak film, puluhan film. Iya kan, banyak genre, ada yang animasi, ada yang... Ya itu sebetulnya pemerintah itu nggak usah naikin pajak lah. Iya. Kan salah satu tugas pemerintah membuka lapangan pekerja atau mensejahterakan rakyatnya. Dan sekarang mikir, pemerintah tidak bisa membuka lapangan pekerjaan, ternyata yang orang film aja bisa. Benar. Nah, lucunya Pak, pemerintah malah mengangkat orang musik atau musisi sebagai direktur perusahaan film negara. Nah, ini kemarin tuh viral juga tuh Pak. Jenius banget. Iya, itu jenius banget itu. Ini udah industri film kita ini sebetulnya perlu diapresiasi dan didukung gitu kan, dan mungkin pemerintah bisa juga ya bukannya ikut campur dalam industrinya, dalam pembuatan produksinya, tapi membantu dan bisa supaya film-film kita ini kan juga film animasi, itu bisa mendunia seperti Upin Ipin. Artinya apa? Upin Ipin aja yang kalau katanya nih Pak ya, kata orang yang udah nonton animasinya Jumbo, itu lebih bagus daripada Upin Ipin secara animasinya. Kalau Upin Ipin masih teknologi jadul atau sederhana, ya bisa jadi Upin Ipin mau ditingkatkan lagi teknologinya bisa, tapi film Jumbo ini artinya Indonesia sudah bisa membuat film kartun atau animasi yang bahkan lebih bagus daripada Upin Ipin. Benar. Nah, tapi kan masih belum mendunia. Iya. Nah, di sini kan disinilah peran campur tangan pemerintah. Terus belum lagi selain membuka lapangan kerja, Indonesia itu akan bisa semakin dikenal budayanya, Pak. Iya. Sebagai contoh gini, K-pop misalnya. Kenapa K-pop bisa mendunia? Dulu waktu saya masih kecil belum ada K-pop, Pak. Iya. Saya belum tahu K-pop. Saya paling taunya kayak misalnya yang New Kids on the Block ya. Umur saya berapa ya? Ada New Kids on the Block, terus yang budaya-budaya masih barat. Musik tuh mayoritas ke barat kiblatnya. Nah, begitu saya udah kuliah atau udah mulai lulus kuliah, baru tuh Korea, langsung demam Korea. Jadi pertanyaan saya gini, ini Korea kok bisa meledak begini? Nah, itu menurut saya mustahil kalau dia cuma ngandelin musisi-musisinya aja, banting tulang sendiri tanpa ada dukungan dari pemerintah. Benar. Ya mungkin paling banter jago kandang. Iya. Paling misalnya kayak di Jepang misalnya, semua culture Jepang yang mendominasi ya, tapi kan apakah budaya Jepang mendunia? Ya bisa iya, bisa tidak, tapi itu tergantung bagaimana pemerintah ataupun bersama dengan rakyat memperjuangkan itu gitu kan. Nah, itu kalau saya lihat baik itu dalam hal K-pop maupun drakor, Pak. Jadi kan itu drakor juga kan, itu kan film perfilman ya, walaupun ada yang serial TV ataupun ada yang di bioskop. Drakor itu juga sekarang udah mendunia, Pak. Benar. Gitu. Nah, itu artinya sebetulnya Indonesia bisa kayak gitu. Bisa banget. Bisa banget kalau kita ngelihat
film Jumbo atau sebelum Jumbo juga ada The Raid ya Pak ya. Mungkin The Raid. ya soal film biasa nanti Pak Doni bisa menjelaskan lah karena saya lebih sering nonton film daripada saya. Itu juga banyak Pak film-film yang sebetulnya kualitasnya kualitas Hollywood, nggak kalah lah sama Hollywood gitu. Nah cuman ya siapa yang kenal misalnya film Indonesia ya. Jadi paling ya menurut saya, setahu saya film Indonesia masih jago kandang gitu. Nah ini nih Pak, menurut saya dengan potensi yang sebesar ini, termasuk juga membuka lapangan pekerjaan, ini kan bisa salah satu cara pemerintah untuk mensejahterakan rakyat, itu kan PR mereka itu Pak. Gitu. Tapi ini malah ngangkat Direktur Perfilman Negara, PFN ya, itu Ivan Seventeen Pak. Seventeen tuh band Pak. Jadi vokalis band. Ini gimana vokalis band lah jadi Direktur Film Negara ini? Saya kadang, jadi ada berita menggembirakan, tapi ada yang menggemaskan juga gitu. Silakan Pak. Ya jadi gini Pak, kalau kita berharap sama pemerintah Pak ya, pemerintah akan mendukung industri perfilman di Indonesia. Kayaknya kita seperti berharap sesuatu yang impossible. Kenapa? Ya kan Pak Afi tadi bilang, pemerintah bisa naikin pajak doang Pak, tetapi nggak bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah ini yang kalau saya lihat, pemerintah hanya memikirkan diri mereka sendiri, Pak. Ya mungkin kita bisa tanya niat mereka dulu, ya, sebelum menjabat. Kenapa sih mereka menginginkan posisi di pemerintahan? Apakah untuk titik-titik, ya? Nah, tapi saya yakin, Pak, mungkin bisa dibilang sangat sulit kita menemukan seseorang yang memang ketika dia ingin menjadi seorang pejabat, itu didasari oleh niat pengen mengabdi kepada masyarakat. Karena apa Pak? Karena ketika kita memiliki niat yang salah, pasti action kita juga salah. Nah, ya terbukti kan, permasalahan di negeri kita ini kayaknya nggak pernah ada ujung ininya Pak, titik terangnya. Nah, jadi kalau menurut saya, ya sudahlah kita lupakan saja pemerintah, Pak. Masyarakat saya yakin, Pak, kita urunan saja, Pak, untuk saling bantu-membantu. Insya Allah, Pak, masalah di negeri kita itu akan tuntas. Nah, buktinya kan film Jumbo, Pak, yang Pak Afi tadi bilang kan, sampai membuka lowongan pekerjaan sebanyak 400 orang, Pak. Yang terlibat dalam pembuatan film Jumbo, kan. Coba kita bayangkan, Pak, kalau misalnya nih film Jumbo ini sampai diakui oleh pihak internasional, Pak, saya yakin film-film berikutnya, terutama film nasional, Pak, itu akan diperhitungkan, Pak, di dunia internasional. Nah, ini akan membuka lagi, Pak, lowongan pekerjaan berikutnya. Jadi kita nggak usah terpaku oleh pemerintah deh, Pak. Karena kalau kita sangat berharap terhadap pemerintah, yang ada semua orang akan memberikan tagar kabur aja dulu, Pak. Salah satunya kejeniusan tadi itu ya. Iya. Itu kan, ya kayak dulu deh. Antara kutip ya. Kejadian Menteri Pendidikan kita sebelumnya. Masa sih seorang Menteri Pendidikan, Pak, yang dia sebenarnya, Pak, memiliki wewenang tuh yang sangat signifikan, tapi diberikan jabatan tersebut kepada orang yang nggak punya kompetensinya. Nah ini kan akhirnya dunia pendidikan kita jadi kacau balau. Kacau balau. Ini dunia pendidikan Pak ya, yang istilah apa, banyak orang-orang yang akan terkena dampaknya Pak, terutama anak-anak bangsa ini. Nah tapi kan pemerintah sepertinya abai Pak dengan semua kritikan ini. Nah sekarang ya sudah, kalau misalnya kita merasa bahwa pemerintah ini tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, ya sudah Pak. Kita sebagai masyarakat lah yang harus mandiri. Iya. Ya kayak kemarin Pak, saya awalnya rada ragu Pak mau nonton film Jumbo kan. Memang saya sudah baca di banyak artikel, ini film ini yang ngasih apresiasi tuh banyak orang gitu, luar biasa banget nih film ini. Tepuk tangan Pak ya. Nah, sampai waktu kemarin saya nonton, Pak, selesai film, itu orang-orang tepuk tangan, Pak, di dalam bioskop. Kesannya kayak kita nonton konser.
ya. Padahal itu kan film, benda mati. Nah, tetapi anak-anak tuh sangat mengapresiasi, Pak, film Jumbo ini. Itu film yang saya lihat, Pak, banyak sekali pesan moralnya. Dari persahabatan, dari kisah kasih orang tua kepada anak, ya, terus tentang rasa egois, ya, terus rasa misalnya mau menang sendiri. Jadi di situ banyak pesan moral yang bisa ditangkap oleh anak-anak. Karena membumi gitu ya. Karena membumi. Jadi sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Nah, terus dari segi kualitas animasinya, Pak, wah kerenan Jumbo, Pak, dibandingin Upin Ipin. Nah, itu. Jauh menurut saya. Nah, ini kan sangat disayangkan, Pak. Nah, sekarang industri kreatif berarti yang bisa kita harapkan, Pak. Iya. Ya kan kita udah nggak bisa berharap dari Iya, minyak karena bumi kita nih. masih punya kendali, Pak, di sana. Iya. Karena hal ini nggak dimonopoli kan oleh pemerintah. Iya. Nah, masyarakat bisa istilahnya urunan, Pak, Iya. untuk membangkitkan industri kreatif ini. Bisa berdikari. Iya, bisa berdikari. Iya, nggak